Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di On Cam bersama saya Kusuma dan di sebelah saya ada rekanita Uliatun Nikmah. Hai, Assalamualaikum rekan-rekan kita semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang cita-cita. Apa sih cita-cita sebenarnya dan bagaimana kita mewujudkannya? Semuanya akan dikupas tuntas kali ini. Langsung saja kita dengerin bareng-bareng pemaparan dari rekanita Uliatun Nikmah. Silakan. Oke, langsung saja ngobrolin soal cita-cita. Woi, teman-teman semuanya pasti punya cita-cita kan? Atau ada yang belum sama sekali kepikiran mau jadi apa kelak? Gimana nih? Kalau Mbak Husnul sendiri sudah punya cita-cita apa belum? Sudah sih, sudah. Tapi Sudah belum punya cita-cita? sudah, tapi belum pasti. Oh, belum pasti. Oh, kalau belum pasti kan masih susah ya mewujudkannya. Iya. Oh, atau penganut aliran jalanin aja dulu hidup kita. Nah, gitu juga Oh, boleh. kayak gitu ya. Jadi sebenarnya soal cita-cita, nggak semuanya punya kesempatan yang sama buat mewujudkan cita-cita. Tapi yang satu yang pasti, dalam hidup ini kita diberikan kesempatan dan tentu saja kekuatan untuk berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Termasuk dalam cita-cita, biasanya kita ini masih ragu-ragu menentukan cita-cita kita sendiri. Biasanya kita kalau bahasa Jawanya mungkin mamang gitu loh. Awalnya pengen jadi ini, suatu saat nanti tiba-tiba pengen jadi yang lain dan lain sebagainya. Kita punya hak yang sama untuk memilih cita-cita kita sendiri dan kesempatan yang sama untuk mewujudkannya. Tapi biasanya kita selalu merasa kayak aku tuh takut bermimpi karena aku seperti ini. Jadi biasanya kita seperti itu. Kita takut bermimpi, cita-cita itu kan sama kayak mimpi ya. Apa yang harus kita wujudkan di masa depan kita. Dan dalam mewujudkan cita-cita itu, kita melalui proses-proses yang panjang. Nah, biasanya kita takut di proses-proses itu. Jadinya kayak mungkin kita sudah kepikiran mau ke arah sana, tapi takut melalui proses-proses itu. Jadi kayak tiba-tiba sudah mantap mau cita-cita ini. Nah, di proses-prosesnya ini kita tidak mantap, terus akhirnya kembali lagi tidak tidak kembali ke fase tidak memiliki cita-cita kayak gitu, atau ganti cita-cita. Nah, kayak gitu. Pernah nggak ganti cita-cita? Pernah sering. Sampai sekarang pun masih Gimana? pengen jadi artis kan ya dulu masih Oh, kecil. mau jadi artis? Iya, mau ikut gengnya Blackpink ya Gengnya kayaknya. Blackpink ya. Trainingnya jauh loh. Mau? Mau training di Korea? Wah, udah gitu ya. Tapi setelah besar ingin jadi apa ya? Jadi apa? Jadi Atau gini aja udah jalanin hidup? jadi Oh, sekarang sedang dalam fase bingung mau bercita-cita jadi apa itu? iya. Oh, masih bingung. Jadi mungkin teman-teman semuanya masih di fase yang sama juga. Biasanya emang di usia belasan, usia awal-awal 20-an itu kan biasanya teman-teman juga mungkin sedang bingung-bingungnya, sedang dalam masa pencarian jati diri, sekolah di mana itu kadang juga masih mungkin ada salah satu yang sekolah atau memilih sekolah dan jurusan itu masih mengikuti himbauan dari orang tua dan lain sebagainya. Mungkin ada ya yang masih sekolah dengan mengikuti dorongan atau ya itu arahan dari orang tua saja, tapi belum murni mau ke misalnya ke sekolah di situ dan lain sebagainya sih. Gini, sebenarnya apa sih cita-cita itu? Ngobrolin lagi soal cita-cita. Woi, balik lagi nih. Sebenarnya teman-teman semuanya pasti sudah punya definisi sendiri sih soal cita-cita. Kalau saya mendefinisikan cita-cita itu sebagai willing, keinginan, keinginan akan sesuatu, tujuan, dan dalam mencapai itu kita melalui proses-proses tertentu yang biasanya cita-cita itu mengiringi kita. Jadi tujuan di mana kita belajar dan berproses semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Kayak gitu sih. Dan biasanya cita-cita juga beda-beda ya. Kayak biasanya latar belakang itu mempengaruhi pilihan cita-cita. Zaman dulu pas masih belum kemana-mana, saya kan anak desa ya, Iya. pedalaman gitulah. Enggak, perbatasan gitu. Jadi kita kayak
nggak tahu, kita cumanya, sehari-hari ketemunya orang tua petani, mungkin ada satu 2 yang jadi mungkin pejabat publik tapi nggak banyak, ada yang jadi guru. Jadi ya yang ada di otak kita itu kalau, ngomongin cita-cita ya itu tadi, bolak-balik, semakin kita mengenal diri kita, ini, beliau itu, kayak gitu. Gini, kalau cita-cita ganti-ganti itu, Ganti-ganti gimana maksudnya? iya. Hari ini pengen jadi dokter, besok mau jadi perawat. Sama ya hampir itu. Oh, enggak mungkin kayak gitu tadi. Hari ini pengen jadi Blackpink, besoknya jadi dokter gitu. Iya, ya Oh, termasuk salah satunya itu. atau jangka waktunya lama ya mungkin. Maksudnya ya wajar sih. Saya pernah dulu di kesempatan yang sangat sangat dekat gitu waktunya. Maksudnya misal hari ini saya ditanya guru saya, kamu mau jadi apa Ulia suatu saat nanti? Itu pas masih SD. Iya. Hari ini saya jawab jadi penjahit. Besoknya lagi ditanya guru yang lain, saya mau jadi wartawan kayak gitu. Ganti-ganti ya. Ya waktu itu kan kita nggak kepikiran ya apa yang di otak kita itu ya biasanya ya langsung nyeblos nyeplos aja jadi itu. Gitu sih. Eee, kalau ganti-ganti sih wajar karena itu tadi semakin kita tahu potensi diri, semakin kita bergaul dengan orang lain, semakin kita tahu potensi dan bakat yang ada dalam diri kita, kan kita semakin semakin ingin menyalurkannya kan. Semakin kita berlatih, ya biasanya wajar sih gonta-ganti seperti itu. Atau mungkin ada yang cita-cita itu kan, beragam ya, ada cita-cita yang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Maksudnya ketika kecil biasanya kita bercita-cita, "Saya mau sekolah nanti ketika SMA di SMA negeri mana lah," gitu, atau, madrasah aliyah negeri mana, atau harus di ma'arif misalnya seperti itu. Kalau yang, orang tuanya dari lingkungan Nahdlatul Ulama pasti biasanya gitu, sekolahnya di Ma'arif NU, kayak gitu. Tapi, seiring berjalannya waktu kan ketika suatu saat nanti kita misalnya yang bercita-cita sekolah tadi sudah di fase lulus sekolah yang itu kan harus punya cita-cita lagi yang lain gitu loh maksudnya. Jadi kan sudah ganti atau sudah berkembang dari yang sebelumnya dan itu sangat wajar sekali kalau dalam cita-cita kita tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, ingin me apa, menambah list cita-cita atau, mengganti cita-cita, kayak gitu. Cita-cita itu nggak identik dengan profesi sih, tapi yang biasanya kita, kita sampaikan ketika ditanya cita-cita itu kan melulu tentang profesi, dan profesi yang besar gitu. Maksudnya misal, ketika saat ini, coba mau jadi apa? Mau jadi dosen? Mau jadi dosen. Nah, berarti kan dosen itu profesi. Dan di situ ada apa sebenarnya? Ada nilai manfaat atau baik itu berupa material maupun spiritual yang akan didapatkan dari si empunya cita-cita tersebut kalau berhasil mewujudkannya kan. Pasti bahagia kan rasanya kalau suatu saat nanti kesampaian. Iya. Nah, cita-cita itu hanya kita sendiri yang tahu ukurannya sebenarnya. Apakah cita-cita seperti ini bisa membahagiakan kita ketika tercapai atau misalnya cita-cita kita mungkin dipandang rendah oleh orang lain. Maksudnya gini misalnya, "Saya mau jadi petani aja deh." Nah, padahal itu sudah tulus dari hati kita. Yang paling Tapi dalam. heeh, dari hati kita yang paling dalam. Kan cuma dikatakan jadi petani. Pandangan orang-orang kan bisa cenderung negatif. "Kok jadi petani sih? Petani itu susah," dan lain sebagainya. Padahal kan, kita mungkin menaruh tujuan kita itu gitu loh, bukan jadi petani saja, tapi petani yang mungkin mengembangkan tata cara menanam yang mungkin sudah modern dan lain sebagainya, dan mau bermanfaat bagi daerah sekitar, kayak gitu. Jadi ukuran seberapa tinggi nilai dari cita-cita itu ya hanya bisa ditentukan oleh si empunya atau orang yang punya cita-cita tersebut, begitu. Jadi kalau gonta-ganti sih wajar saja, semakin kita tahu nilai diri, semakin kita tahu kapasitas diri dan, kesempatan kita untuk mewujudkannya, wajar sih gonta-ganti kalau menurut saya, kayak gitu. Nah, gini, gimana cita-cita itu harus realistis? Maksudnya realistis tuh gimana? Maksudnya mungkin kalau kita dari kalangan bawah gitu, cita-citanya harus, yang biasa aja gitu maksudnya, Iya. nggak boleh bercita-cita yang besar gitu. Misal,
saya cuma anak desa, nggak bisa saya jadi, misalnya pilot Nggak gitu. bisa jadi dokter, Nah, nah. itu ya yang maksudnya realistis. Kalau cita-cita itu kalau menurut saya ketika awal-awal mungkin kepikiran soal cita-cita ya, ketika sudah mengenali potensi diri dan, tahu apa yang kita cita-citakan, kita itu malah harus menutup mata. Maksudnya, pura-pura buta gitu loh. Jangan dipikir seberapa jauhnya cita-cita tersebut, seberapa, eee bukan maksudnya jangan melulu bertanya kepada diri sendiri, "Apakah saya bisa mewujudkan itu? Apakah saya bisa? Ini jauh sekali loh dari saya sekarang. Apakah saya masih punya kesempatan sejauh itu?" Nah, kayak gitu. Tapi cita-cita itu adalah tentang what and how kan, tentang apa sebenarnya yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi kalau masalah-masalah yang apa kita bisa dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dikaji ya, karena kan kita harus menganalisis kemampuan kita juga, apa yang ada di diri kita, potensi kita, tapi nggak melulu tentang apa bisa. Ya percuma kita menanyakan ke diri kita terus-terusan, apa kita bisa, apakah ini realistis, tapi kita nggak berusaha kan. Jadi mungkin cita-cita itu boleh tidak realistis apapun dengan keadaan kita saat ini, asalkan kita imbangi dengan usaha yang proper, yang sesuai dan semaksimal mungkin dengan kemampuan diri kita, berlatih terus dan berproses terus. Itu sih kuncinya. Jadi kalau dibilang cita-cita harus realistis sih mungkin lebih ke mengenal bakat dan potensi. Nah, itu balik lagi ke mengenal diri sendiri. Kalau kita nggak kenal diri sendiri, ya mana bisa lah kita menentukan masa depan kita sendiri, kayak gitu. Gimana sih caranya fokus menggapai cita-cita itu? Fokus menggapai cita-cita. Oke, balik ya. Fokus. Cita-cita is about what and how. Balik lagi, apa dan bagaimana. Nah, tentukan dulu apamu gitu loh. Maksudnya apa yang benar-benar yang kita inginkan itu kita harus tahu. Nah, cara menggali potensi itu kan bisa dengan melatih diri terus-menerus ya, terutama minat itu bisa banget dilatih terus-menerus dan bisa nanti apa namanya menjadi passion yang tentunya biasanya relate atau berhubungan dengan yang kita cita-citakan. Kuncinya itu. Terus prosesnya lagi mungkin kalau diurutkan stepnya akan tentukan apa yang menjadi cita-cita kita. Terus mulai dengan planning, dengan how. Bagaimana cara kita menuju ke apa yang menjadi tujuan atau cita-cita kita tersebut. Nah, yang ketiga ini yang paling sulit sih, execution atau action. Jadi kayak aksi, sesuatu yang harus kita lakukan dari berdasarkan planning yang sebelumnya ini. Jadi benar-benar harus kita lakukan langkah-langkah ya atau urutan-urutan yang sudah kita susun sesuai dengan rencana kita tadi. Oh, balik lagi ya. Biasanya rencana itu kita nggak semuanya gitu tahu loh. Nggak semuanya dari kita bisa menentukan planning apa yang bisa disesuaikan untuk menggapai cita-cita ini. Misalnya mau jadi dokter, itu kadang kita belum tahu mau jadi dokter itu harus sekolahnya di mana. Terus apalagi yang kalau dokter itu yang paling krusial mesti biayanya Ya, berapa biayanya disiapin kayak kayak gitu. Terus latihan apa saja atau pelajaran apa aja yang bisa dipelajari untuk menunjang kemampuan diri kita sebagai dokter. Kan itu harus di planning dulu lah. Kalau kita nggak punya planning sih, menurut saya cita-cita itu akan jauh dari kita gitu loh. Misalnya sekarang iya itu pengen jadi dokter tapi nggak ngapa-ngapain kan, kita cuma di rumah aja leha-leha, paling sekarang belajarnya dari YouTube ya, dari YouTube terus habis itu langsung uh, mantengin YouTube-nya dokter, yang nggak semudah itu. Ketika planning itu sudah kita susun matang-matang ya, oke, soal planning ya biasanya pengaruh banget sih dari orang-orang terdekat kita membantu merencanakan step-step untuk kita mencapai cita-cita tersebut. Misalnya yang paling dekat dengan kita, keluarga, orang tua, terutama orang tua sih kalau menurut saya. Jadi orang tua itu biasanya bisa tahu atau mungkin melihat potensi atau bakat yang ada dalam diri anaknya kan. Jadi kalau kita
misalnya mengungkapkan cita-cita kita, "Saya mau jadi dokter, Bu, Bapak, mau jadi guru, Bu." Mungkin bisa dengan mengarahkan kita ke, misalnya kita mau jadi guru, kayak gitu, kalau kita bilang sama orang tua kita, mungkin bisa membantu merencanakan dengan mempersiapkan cara kita belajar, harus seperti apa. Terus bisa lagi dengan, iya nanti, sekolahnya harus ke yang jurusan keguruan, kan kayak begitu. Nggak mungkin kan mau jadi guru terus kuliahnya atau sekolahnya di Hutan, jurusan gitu. oke, kehutanan. Ya jadi kayak kayak gitu aja sih sebenarnya. Bukan aja, karena planning itu juga termasuk proses yang sulit. Tapi, nah yang paling susah itu biasanya di execution atau action ini, karena kita dituntut untuk ekstra sabar dan ekstra kerja keras, baik itu dalam berusaha secara, jasmani maupun rohani. Ya mungkin doa juga membantu. Nah, di dalam proses ini biasanya sangat kerap sekali ditemukan kegagalan atau proses yang tidak sesuai dengan, rencana awal kita tadi. Nah, disitulah kita biasanya bertanya-tanya dan bisa membuat kita ragu, apakah ini benar cita-cita kita atau proses yang saya jalani ini sudah benar sesuai, dengan jalan yang akan saya pilih ke arah sana, apakah jalan ini bisa membawa ke arah sana dan lain sebagainya. Di sinilah ketika kalau kita sudah berusaha itu kan kita manusia semuanya harus berusaha ya, wajib berusaha dan berdoa. Nah, kalau sudah begini kan biasanya nanti sudah, mungkin kuasa Allah gitu ya yang tapi enggak kok, enggak semuanya itu, eee, meskipun semua hal itu terjadi karena kuasa Allah, ya mungkin kita aja yang waktu itu mungkin melakukan prosesnya dengan kurang betul, nggak bilang salah ya, kurang betul atau kurang pas. Nah, di situ kita harus, eee, menantang diri kita untuk memonitor atau dan mengevaluasi langkah-langkah yang sebenarnya sudah kita lakukan tadi di awal di planning. Nah, setelah kita monitor, kalau sudah tahu salahnya di mana, kita punya dua pilihan. Nih, mundur atau mencoba lagi. Nah, biasanya di situ kita benar-benar apa ya, dituntut untuk uh, bisa itu men-challenge diri kita sendiri. Nah, disinilah support teman-teman maupun keluarga itu sangat membantu untuk bangkit. Nah, kalau sudah begini, biasanya kita ragu sih. Kita ragu kalau sudah gagal itu kayak ini kayaknya aku nggak cocok deh di sini atau kayaknya ini nggak cocok deh sesuai bakat dan minat aku. Gimana sih ini kok aku gagal-gagal melulu di sini. Nah, disitulah biasanya moral support dari teman-teman dan orang-orang terdekat itu sangat membantu. Dan kalau sudah seperti itu, coba tenangin diri dulu, introspeksi, dan jangan lupa kembali kepada apa yang kita angan-angankan, set your goals, taruh tujuan kamu, entah apalah itu, memang di situ. Yakinlah bahwa itu emang tujuan kamu, dan seperti itu. Jangan lupa teman-teman, kalau memang mau memutuskan cita-cita apapun itu sebenarnya berguna ya. Maksudnya berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Cita-cita itu harus seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi yang belum-belum punya cita-cita, coba deh sekarang merenung, coba lihat diri kita sendiri, coba gali potensi, latihan terus. Siapa tahu memang ada bakat kita yang memang mungkin belum kita asah, kita belum kelihatan, mungkin kayak seperti itu. Kalau dibilang orang-orang, ya bakat kamu mungkin nggak di situ, atau kamu kok milih cita-cita ini sih, kamu kan nggak ada bakat di situ. Kalau menurut saya sih bakat sendiri memang sih bakat itu anugerah, jelas bakat itu anugerah dari Allah, karunia yang sangat luar biasa. Tapi ya mosok kita lahir dari kecil tidak ngapa-ngapain bakat itu bisa muncul dengan briliannya. Apakah dari kecil kita tidak ngapa-ngapain tiba-tiba kita bisa melukis dengan indahnya menunjukkan ke orang-orang? Ya nggak gitu juga, keles kayak gitu sih. Ini ada sedikit pertanyaan yang sudah dirancang dari rekan-rekan kita. Oh, yang di belakang. Iya, dulu kan. Oke, jadi Oke. ini udah tanya-tanya ya. Iya, Oke. Quiz. pertanyaan ya. Saya dapat hadiah enggak kalau jawab? Alhamdulillah mungkin tidak. Oh, oke, langsung aja. Oke. Yang pertama gini, bagaimana cara kita menentukan bakat dan cita-cita? Bakat dan cita-cita. Iya. Bakat dulu ya.
balik lagi sama yang barusan dijelasin, bakat itu anugerah, tapi kalau kita nggak latihan dan menyadari potensi yang ada di diri kita, itu bullshit, omong kosong. Ngapain kita eh, maksudnya aku tuh nggak punya bakat apa-apa. Ingat, semua makhluk itu diciptain bukan apa ya, semua makhluk itu diciptakan pasti ada tujuan dan gunanya sendiri-sendiri. Maksudnya kita pasti punya nilai lah di hadapan orang lain, atau kita ini diciptakan pastilah nggak mungkin saya diciptakan dengan sia-sia gitu kan, nggak mungkin. Eh, dan bakat itu termasuk anugerah yang luar biasa, karunia dari Allah lagi ya. Jadi kayak bakat apapun dalam diri kita kalau nggak dilatih nggak akan jadi besar dan menguntungkan atau membawa nilai yang baik dalam artian manfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita kayak gitu kan. Jadi kalau menentukan bakat, coba apa yang memang kita minati atau kita inginkan itu dilatih dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kalau memang misalnya ada sih orang-orang yang multi talent kan, katanya bakat atau talent. Multi talent itu kan bisa ya, kayak uh, punya bakat nyanyi juga udah ngelukis bisa, ngerancang baju bisa dan lain sebagainya. Memang ada orang-orang yang diciptakan seperti itu, tapi mereka jelas latihan lah. Nggak, tapi kalau bakat kita misalnya cuma satu atau dua, ya nggak apa-apa. Buat teman-teman yang merasa belum nemuin bakatnya, ya itu lagi balik lagi ke tadi yang di awal, kita bisa nentuin cita-cita kalau kita tahu potensi diri, kalau kita bisa melatih dan memanfaatkan potensi itu dengan sebaik-baiknya dan berproses semaksimal mungkin. Jangan lupa berusaha dan berdoa, itu kunci yang utama sih. Seberapa penting cita-cita dalam hidup kita? Cita-cita penting banget. Kita kan hidup ya, kita hidup di dunia ini beberapa tahun. Maksudnya ada yang alhamdulillah bisa berumur panjang. Semoga kita semuanya berumur panjang ya, amin. Dan bermanfaat juga. Ada yang punya kesempatan hanya sebentar. Tapi seberapa lama atau seberapa sedikit pun uh, hidup yang kita jalani itu semuanya kan proses. Kita harus menikmati hidup dan mensyukuri karunia hidup dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, salah satunya dengan punya tujuan hidup yang jelas itu. Karena kita kan nggak mungkin hidup kita sia-sia ya. Sia-sia dan tidak memanfaatkan apa yang ada di diri kita agar ada nilai manfaatnya bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jadi memang sepenting itu cita-cita. Kalau tanpa cita-cita, kita ya kayak jalanin aja hidup, orang ke samping kita ikut ke samping, orang ke depan kita ikut ke depan, atau malah kita tidak ikut orang-orang itu, keluar dari society atau lingkaran sosial kayak gitu. Jadi ya sepenting itulah cita-cita, karena kalau nggak punya cita-cita atau tujuan ya, kalau gampangnya tujuan, kita nggak akan menikmati atau melakukan proses-proses yang bisa mendewasakan kita itu sendiri. Manusia itu selama hidup kan berproses terus. Tanpa tujuan kayaknya kita nggak bisa deh melakukan itu. Mungkin bisa, tapi proses kita mungkin bisa lebih baik dari orang lain kalau kita punya cita-cita yang tinggi terutama. Selanjutnya, apa sih pengaruhnya pada diri jika cita-cita tidak terwujud? Gagal ya ini berarti. Gagal mewujudkan cita-cita. Setiap orang itu punya cita-cita yang berbeda ya. Ada yang cuma punya satu cita-cita dalam hidupnya, misal bahagia dunia akhirat, Amin. sukses. Nah, Itu cuma satu, tapi kan kategori sukses itu jelas banyak ya. Ada yang sukses karena berpendidikan tinggi, ada yang merasa sukses dan bahagia ketika mendapatkan pekerjaan yang mapan, secara finansial terdukung, tercukupi, ada yang bahagia ketika sudah membantu orang lain dari kesusahan dan lain sebagainya. Ada orang yang merasa sudah bahagia dan merasa sukses ketika mereka sudah misalnya keluar dari zona nyamannya, maksudnya seperti itu. Atau ada loh orang yang memang bercita-cita itu, misalnya ada salah satu kenalan yang hidupnya beberapa tahun di kota terus. Cita-citanya dia itu cuma satu, hidup di desa. Terus nggak nggak apa namanya nggak
nggak berhubungan dengan teknologi-teknologi kayak gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi balik lagi, kegagalan dalam meraih cita-cita. Meraih cita-cita. Tadi kan ada beberapa step yang harus dilaksanakan dalam proses ketika menggapai cita-cita. Yang paling penting tadi kan di action, execution gitu. Di situ kita sangat rawan sekali gagal. Atau kegagalan di proses itu biasanya nanti berpengaruh ke kegagalan cita-cita itu. Maksudnya ada yang sudah gagal di action, tidak berusaha lagi, kan berarti cita-citanya yang itu sudah cut, sudah putus, sudah tidak terwujud, mungkin seperti itu. Kegagalannya sudah pasti sih, nggak ada di dunia ini orang yang nggak sedih ketika keinginannya nggak terwujud. Nggak nggak ada orang yang senang ketika keinginannya nggak terwujud, itu aneh. Jadi kayak perasaan down, perasaan sedih, perasaan ingin menyerah itu pasti ada. Dan pengaruhnya mungkin ya seperti itu kalau buat yang gagal. Tapi dari kegagalan ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, biasanya kita akan dihadapkan pada dua pilihan nih. Lanjut atau menyerah, berusaha lagi atau sudah sampai di situ saja. Nah, biasanya ya itu, ketika sudah mengalami kegagalan, tadi ya kegagalan berproses, kegagalan dalam menggapai cita-cita, itu biasanya kita dihadapkan pada dua pilihan, lanjut atau udahan. Maksudnya mungkin menyerah atau bangkit lagi, berusaha lagi. Ya wajar sih kalau sedih karena mungkin atas kegagalan tersebut. Tapi kan kita nggak melulu harus menyerah begitu saja. Mungkin apa yang kita lakukan salah dan harus kita introspeksi, kita evaluasi, dan mungkin malah kegagalan kita yang ini bisa membawa kita ke hikmah-hikmah atau mungkin karunia yang lain yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai manusia kita harus berusaha menggapainya. Ya jangan di rumah aja. Maksudnya jangan ongkang-ongkang kaki doang terus karunia itu muncul. Mungkin dari rekan Ita ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman seperjuangan. Oh, seperjuangan. Untuk teman-teman, khususnya rekan dan rekanita Ibnu IPPNU yang nonton ini, pasti udah kebayang sih sebenarnya. Mungkin di antara kalian udah merancang sedemikian rupa cita-cita kalian. Mungkin ada sih satu dua di antara kita yang memang masih belum tahu mau jadi apa kelak. Tapi saya yakin satu persatu, sekecil apapun mimpi yang kita bangun, pasti semuanya ada yang sudah terlaksana atau ada yang sudah terrealisasi. Kalaupun ada yang gagal, itu sudah pasti. Ada yang berhasil, sudah pasti ada yang gagal. Dan setiap manusia pasti mengalami proses yang berbeda-beda satu sama lain. Satu hal yang patut untuk selalu kita lakukan adalah selalu bersyukur dan menikmati semua proses yang sudah digariskan untuk kita. Dan jangan lupa untuk tetap selalu berusaha. Sekian dari saya. Kesimpulan kali ini adalah kita semua memiliki cita-cita yang berbeda-beda, sesuai hobi, kemampuan, keinginan, kesukaan yang berbeda-beda juga. Tapi kita tetap satu dalam menggapai cita-cita dan masa depan, yaitu dengan belajar dan berproses bersama. Oke, sampai jumpa di episode on cam selanjutnya. Selamat belajar, berjuang, bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.